Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Revan Syardianto. Nama saya Fidin Samuel. Kami di sini akan membahas tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo bertugas mulai 24 Maret 1956 dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Pertahanan. Ad interim didampingi Muhammad Roem dan KH Idham Khalid sebagai Waperdam, Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini dibentuk lewat keputusan Presiden nomor 85 tahun 1956. Ini merupakan kabinet koalisi 3 partai yang meraih suara terbanyak dalam pemilu 1955. Sebanyak 24 orang masuk dalam kabinet pengganti Kabinet Baharudin Harahap ini. 3 partai besar yang mendukung Kabinet Ali, yaitu Sastroamidjojo II adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai pemenang milu, Masyumi dan Berikut adalah susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Yang presidennya waktu itu adalah Y.R. Soekarno, wakil presidennya Dr. Muhammad Hatta, Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo. Lalu wakil Perdana Menteri pertama ada Muhammad Roem, wakil Perdana Menteri kedua Idham Khalid. Dasar pembentukannya Kepres nomor 24 tahun 1956. Masa bakti 24 Maret 1986 hingga 14 Maret 1957. Jumlah kementeriannya ada 22. Susunan kementeriannya yang pertama ada Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani, yang kedua Menteri Dalam Negeri Sunarjo, Menteri ketiga Menteri Pertahanan Ali Sastroamidjojo, yang keempat Menteri Kehakiman Muljatno, yang kelima ada Menteri Penerangan yaitu Suditjo, yang keenam ada Menteri Keuangan yaitu Yusuf Wibisono, ketujuh Menteri Perekonomian Barhanuddin, 8 Menteri Muda Perekonomian FF Kubas, yang ke-9 ada Menteri Pertanian Eni Karim, yang ke-10 Menteri Muda Pertanian Sjas Marhaban, 11 Menteri Perhubungan yaitu Sujar Teja Sukmana, yang ke-12 Menteri Muda Perhubungan AS Darozari, 13 Menteri Pekerjaan Hukum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur, 14 Menteri Agraria yaitu A.A. Suhardi, lalu Menteri Sosial Fatah Jasin, Menteri Tenaga Kerja Sabilal Rasjad, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada Sarino Mangun Pranoto, yang ke-18 ada Menteri Kesehatan yaitu H. Sinaga, yang 19 Menteri Agama Muhammad Iljas, 20 Menteri Negara Urusan Perencanaan yaitu Juanda, 21 Menteri Urusan Umum Rusli Abdul Wahid, dan yang terakhir ada Menteri Negara Urusan Veteran yaitu Dahlan Ibrahim. Untuk program kerja pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini, yang pertama menyelenggarakan konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUDS tahun 1950. Yang kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu yang ketiga, melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan cara mengembangkan sektor pertanian dan industri. Yang keempat, menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional dengan mengatasi pemberontakan regional dan gerakan separatis. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara kawasan Asia dan Afrika. Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengalami berbagai tantangan dan krisis selama masa jabatannya. Beberapa faktor penyebab jatuhnya kabinet ini adalah: yang pertama, adanya perbedaan pandangan antara PNI dan Masyumi mengenal masalah Irian Barat. PNI menginginkan penyelesaian secara damai melalui PBB, sedangkan Masyumi mendesak agar dilakukannya aksi militer untuk merebut kembali wilayah tersebut dari Belanda. Kedua, adanya pemberontakan regional di beberapa daerah seperti PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan ini didukung oleh sebagian anggota Masyumi dan militer yang tidak puas dengan pemerintahan pusat. Pemberontakan ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga, adanya gerakan separatis di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh yang menuntut agar Aceh menjadi negara Islam yang merdeka.
Gerakan ini didukung oleh sebagian anggota Masyumi dan NU yang berafiliasi dengan Islam tradisional. Adanya tekanan dari PKI yang mendesak agar dilakukannya land reform atau reform agraria untuk menyejahterakan rakyat miskin. PKI juga menuntut agar dibentuk Dewan Nasional yang beranggotakan perwakilan dari partai politik, organisasi massa, dan militer. Dewan Nasional ini dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan. Adanya kritik dari Presiden Soekarno yang menilai bahwa kabinet ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Soekarno juga mengusulkan agar dibentuknya pemerintahan nasional yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet De Juanda sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Terima kasih.